Tak hanya satu kali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kasus Verdi Sambo menjadi pertaruhan marwah institusi. Survei indikator pun menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun tajam hingga di angka 54%. Terbaru, sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan untuk memecat secara tidak hormat Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Lantas apakah pemecatan ini menjadi titik balik kepercayaan masyarakat terhadap Polri? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom ada Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Muradi. Selamat malam Mbak Eva. Kemudian ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Pak Burhan. Malam Eva, malam Prof. Muradi. Dan ada Malam, Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Eva. Oke, saya langsung mulai dari Pak Burhan dulu karena memang pintu masuknya dari survei terbaru indikator yang kemudian menunjukkan adanya penurunan atau tren penurunan signifikan terhadap kepercayaan terhadap institusi Polri. Nah, seberapa besar kemudian kasus Sambo ini mempengaruhi tingkat atau penurunan tingkat kepercayaan terhadap kepolisian? Ya, jadi kalau kita lihat data tren, memang terlihat betapa kasus Sambo ini memukul telak kepercayaan publik terhadap polisi. Jadi tahun lalu kami merilis survei publik trust terhadap polisi itu meningkati peringkat pertama di antara lembaga-lembaga penegak hukum. Bahkan pernah mencapai 80%. Dan Presiden Jokowi di acara kepolisian di Bali saat itu meminta kepada semua aparat polisian untuk menjaga atau mempertahankan public trust yang sangat tinggi. Nah, sebelum kepolisian menempati peringkat pertama, saat itu KPK. Sebelum 2019, itu KPK the most trusted institution ya di antara lembaga penegak hukum. Tetapi di survei terakhir yang kami lakukan 11 sampai 17 Agustus, itu yang meningkati peringkat pertama lembaga penegak hukum yang dipercaya publik, gantian Kejaksaan Agung. Jadi KPK di peringkat kedua dan kepolisian itu berada di peringkat paling akhir. Nah, jadi memang sangat dinamis. Nah, menurut saya survei terakhir yang kami lakukan itu tidak bisa dilepaskan dari efek Sambo. Nah, untungnya survei ini dilakukan setelah Kapolri melakukan banyak gebrakan, terutama setelah tanggal 9 Agustus ketika FS menjadi tersangka. Kalau misalnya survei itu dilakukan di akhir bulan Juli, itu dugaan saya bisa mencapai di bawah 50%. Jadi angka 54% masyarakat yang masih trust terhadap polisian, ini angka yang menurut saya cukup lumayan. Dan harus diingat, ini belum mengcapture perkembangan terakhir. Misalnya keputusan sidang etik polisian untuk memecat Sambo, itu belum tercapture. Penetapan tersangka Putri, itu juga belum tercapture. Jadi ada banyak yang belum tercapture di satu pekan terakhir yang insya Allah kalau misalnya kepolisian makin serius melakukan gerakan bersih-bersih pasca Sambo, itu insya Allah public trust terhadap kepolisian akan meningkat. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun ada gap, ini menarik juga, ada gap mungkin Prof. Muradi atau Prof. Yusuf bisa membahasnya, gap trust terhadap Pak Kapolri sebagai Pak Sigit ya, sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu 10% lebih tinggi dibanding gap terhadap Polri, terhadap institusi polisinya. Nah, saya menduga ini mungkin institusi kepolisian belum sepenuhnya satu komando dengan Pak Kapolri. Makanya ketika ditanya apakah percaya tidak percaya terhadap Pak Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini tuntas-tuntasnya, itu lebih tinggi dibanding trust terhadap kepolisian secara umum. Begitu. Oke, jadi Kapolri tidak mencerminkan begitu ya, tingkat kepercayaan terhadap Kapolri tidak mencerminkan terhadap tingkat kepercayaan terhadap institusi Polri begitu ya, Mas Burhan. Kalau tadi Anda mengatakan ada beberapa indikator yang kemudian patut nanti dimasukkan dalam survei, mungkin nanti selanjutnya ya indikator akan melakukan survei berikutnya. Apakah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan termasuk penetapan tersangka, kemudian pemberhentian secara tidak hormat Verdi Sambo ini, apakah ini nantinya mampu mendongkrak
tingkat kepercayaan terhadap kepolisian. Nah, tapi Mas Burhan, apa saja kemudian variabel yang menarik yang kemudian tercantum dalam hasil survei terakhir ini terkait Verdi Sambo? Nah, begini, ini ada hal yang menarik dan saya bisa menjadi debat ya antara opini publik dan penegakan hukum. Begini, kalau misalnya tidak ada perdebatan atau keinginan dari publik yang kuat agar kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini secara tepat, saya tidak yakin juga kasus Sambo ini bisa terbuka secara terang benderang. Kan awalnya itu kan skenario Sambo itu yang begitu kuat mempengaruhi opini publik, ya, seolah-olah polisi menjadi juru bicara Sambo. Tapi kan publik melalui netizen, melalui civil society itu merasa ada kejanggalan. Nah, akhirnya terbuka sedikit demi sedikit bahwa ada skenario jahat yang mencoba mengaburkan persoalan. Nah, menjadi masalah adalah, Eva, ketika opini publik sudah terbentuk, bahkan sebelum sidang itu dimulai. Nah, ini bahayanya adalah kalau publik tidak open-minded. Contohnya, temuan kita itu mengatakan hanya 10% yang percaya bahwa Brigadir J itu melakukan pelecehan seksual. 86% itu tidak percaya ada pelecehan seksual. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika ternyata motif itu yang terbukti di persidangan? Apakah masyarakat tetap tidak percaya meskipun misalnya fakta hukumnya memang yang ada itu? Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya kepada responden 1.229 yang terpilih secara random di seluruh Indonesia, itu 65% responden kita menuntut motif itu dibuka sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang, kan sepertinya kepolisian pengen melempar bola panas itu kejaksaan, kemudian dibawa ke persidangan. Karena secara opini publik itu strategi yang tepat. Karena kalau misalnya disampaikan seperti pernyataan Pak Kabar Eskrim, motifnya tidak dibuka untuk publik nanti saja untuk menjaga perasaan keluarga. Itu pernyataan tersebut tidak populer. Karena masyarakat menganggap sudah sebulan lebih kita dicekoi oleh skenario Sambo, kenapa kemudian polisi menutup-nutupi. Jadi ada banyak temuan survei yang mungkin sangat complicated ya, sangat tricky ya ketika dikaitkan dengan fakta hukum. Yang kita tahu opini publik sudah terbentuk, vonis publik sudah jatuh, tetapi persidangan belum dimulai. Nah, nanti ada diskusi menarik nih. Bagaimana fakta hukum yang harus disampaikan oleh pihak kejaksaan harus beyond reasonable doubt. Agar publik bisa menerima meskipun misalnya datanya tidak sesuai dengan persepsi yang sudah mereka yakini. Oke, menarik ini. Saya langsung memfollow up ke Pak Muradi kalau begitu. Apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Burhan terkait survei yang dilakukan terakhir ini soal bagaimana kemudian opini publik ini sudah terbentuk, vonis juga sudah terbentuk. Kalau nanti pada saat jalannya persidangan kemudian faktanya berbeda dengan apa yang kemudian sudah divonis atau berada dalam pikiran publik itu bagaimana? Ya, yang pertama kan sidang komisi etik sudah sesuai dengan harapan publik. Ya. Tidak dengan hormat. Itu poin pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang kemudian publik akan mengatakan bahwa setelah persidangan itu ada 4 pasal berlapis. Itu minimum kan 20 tahun. Ya, memang tuntutannya hukuman mati. Artinya memang publik ini bisa secara normatif sebenarnya untuk mengawasi, karena kan sidang kita sidang terbuka, tidak seperti di beberapa negara yang tertutup, ya, yang terbuka kemudian orang bisa kemudian mengawasi baik melalui TV dan sebagainya. Jadi memang poin penting sebenarnya yang Mas Burhan sampaikan tadi itu akan dijawab dengan 2 tahapan. Tahapan pertama tahap persidangan pidana umum ya, terbuka, nanti kemudian publik bisa lihat. Yang kedua adalah tahapan udahlah tadi yang disampaikan Mas Burhan tadi, bahwa ada gap 10% antara institusi dengan posisi dari Kapolri. Nah, saya kira dalam banyak kasus ini memang peluang buat Pak Kapolri untuk melakukan konsultasi internal. Artinya ada 3 tahapan. Tahapan pertama tadi
memproses yang 97 orang tadi, personnya tadi, dengan ada dua ya, ada apakah terlibat pelanggaran etik atau kemudian ada pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Gitu. Yang kedua tadi bahwa apakah kemudian masih ada residu negatif ini. Nah dari yang ketiga saya kira ini juga ya kita dari awal ya bahwa ada faksi-faksi. Nah faksi-faksi ini yang saya kira perlu diorkestrasi oleh Kapolri supaya jalannya tanda kutip jalannya pemerintahan di Polri ya jalannya organisasi bisa sinergis. Kita bisa membandingkan misalnya dengan ketika Pak Badrodin maupun dengan Pak Tito seperti itu. Oke, jadi Pak Muradi, Anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian diungkapkan Mas Burhan sebelumnya, fakta bahwa kemudian tingkat kepercayaan terhadap Kapolri ini ada gap begitu ya, lebih tinggi kemudian dibandingkan dengan institusinya, itu merupakan satu kesempatan begitu ya bagi, jadi masih ada kepercayaan terhadap Kapolri sehingga harapannya ini nanti bisa dijadikan celah untuk kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap institusinya. Begitu. Ya, kalau saya lihat surveinya Indikator Indonesia, Mas Burhan ya, itu kan dari 94 sampai 2021 kenaikan tiap tahun itu sekitar 9 sampai 10%. 2014 sampai 2021. Bahkan kemudian ini kemudian dibandingkan dengan beberapa survei lembaga lain kan kurang lebih mirip ya hasilnya. Bahkan kemudian posisi ini juga ditopang oleh yang namanya leadership. Nah, yang saya senang dengan hasil survei Mas Burhan ini adalah itu memperkuat asumsi dasar saya bahwa Pak Sigit belum secara penuh melakukan orkestrasi dengan faksi ini. Karena faktualnya dari tahun 46 sampai tahun hari ini katakanlah faksionis di lembaga model polisi TNI itu biasa. Tinggal bagaimana kemudian ada orkestrasi di mana pembagian tugas dan sebagainya. Saya kira momen ini bisa dilakukan dari dua tahapan didorong untuk pidana keluar yang memang punya kasus etik dan pidana, yang di dalam kemudian ditata selain kemudian melakukan demosi, mutasi dan sebagainya, yang paling penting adalah melakukan orkestrasi. Dengan orkestrasi ini yang saya kira dalam waktu dekat, hitungan saya misalnya katakanlah 2-3 bulan ke depan, ini kalau Pak Sigit bisa melakukan orkestrasi faksi-faksi yang ada, saya kira ini menjadi salah satu momentum untuk di akhir tahun, sebagaimana biasanya survei Indikator Indonesia, Mas Burhan ya, itu kan selalu survei akhir tahun, kemudian itu ada peningkatan yang signifikan terhadap kepercayaan publik, apalagi momen pemecatan Pak FS ini menjadi momentum baik buat internal Polri maupun publik untuk memantau benar apakah kasus ini berjalan sesuai dengan harapan publik dan juga sesuai dengan penegakan hukum bagi pelanggar kasus yang terjadi kasus di Brigadir J ini. Demikian, Mbak. Oke. Sekarang saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda melihatnya bagaimana? Ini ada kemudian survei yang menunjukkan ada gap ternyata bahwa pucuk pimpinan tertinggi itu ternyata tingkat kepercayaannya berbeda dengan terhadap institusinya begitu. Anda melihatnya bagaimana dari sisi lembaga yang kemudian mengawasi institusi kepolisian? Baik, terima kasih Eva. Pertama, Kompolnas itu berfungsi sebagai pengawas fungsional, memantau dan menilai kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Nah, tugas Kompolnas sendiri ada dua. Pertama, membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Nah, yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kalau hasil survei Mas Burhan itu ada nilai plus kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri, tentu ini sangat positif bagi Kompolnas. Artinya, karena secara tidak langsung kita turut juga mengawasi kinerja Kapolri, karena kita terlibat di dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Nah, maka ketika ada kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan beberapa waktu lalu untuk merekomendasikan Kapolri diberhentikan, maka ini tidak berkorelasi. Karena hasil survei Mas Burhan, Kapolri kepercayaannya lebih tinggi daripada institusi. Nah, sementara posisi institusi Polri yang kepercayaannya itu di bawah daripada Kapolri sendiri, tentu ini menjadi PR. Nah, bagaimanapun kasus Ferdi Sambo ini memposisikan atau membawa institusi Polri itu berada dalam krisis. Maka disinilah diperlukan
manajemen krisis yang tepat dan strategis yang dilakukan oleh Kapolri. Pembentukan tim khusus yang telah dibentuk oleh Kapolri untuk mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya di Duren 3 itu salah satu bentuk manajemen krisis. Nah, situasi yang cukup gelap, kami telah memonitor sebenarnya pada saat sebelum tim khusus itu dibentuk. Dalam kisaran tanggal 11 sampai tanggal 14 sebelum Kapolri membentuk tim khusus. Itu kondisi institusi Polri itu cukup barangkali cukup di bawah hasil surveinya Mas Burhan Muhtadi, bisa jadi itu 30% kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Nah, kami terus mengikuti percakapan digital, analisis digital di Mabes Polri juga dilakukan. Itu begitu ada penetapan ataupun pembentukan tim khusus untuk mengusut kasus ini, langsung terjadi perubahan grafik berdasarkan analisis percakapan digital terhadap kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terhadap Polri itu mengalami perubahan. Sampai dilakukan otopsi semakin meningkat dan puncaknya itu mengalami kenaikan terus keluar daripada situasi yang gelap itu ketika ada penetapan tersangka dimulai dari tersangka Baradae dan kemudian pada tanggal 9 Agustus penetapan Ferdi Sambo sendiri sebagai tersangka. Nah, penegakan kode etik profesi terhadap Ferdi Sambo itu ini yang telah kami dorong, kami sebagai pengawas, agar ini didahulukan dari fase proses penegakan tindak pidananya, agar ini memberikan kepada masyarakat bahwa Polri benar-benar sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menindak Ferdi Sambo karena kasus Duren 3 itu karena Ferdi Sambo itulah menjadi gelap apa yang sesungguhnya. Ini yang kami dorong. Nah, kemarin dilakukan sidang komisi kode etik, itu dimulai dari pukul 9.30, tidak berhenti, harus selesai. Ternyata selesainya pukul 2 dini hari. Itu menunjukkan betapa seriusnya komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga ada kepastian hukum terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Ferdi Sambo itu segera dituntaskan. Walaupun akhirnya Ferdi Sambo mengajukan permohonan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini tentu merupakan hak juga yang bersangkutan. Nah, tentu di dalam konteks yang lebih luas, ini kan terkait dengan persepsi publik terhadap penegakan hukum. Nah, inilah yang menjadi persoalan sesungguhnya. Mengapa ketidakpercayaan publik terhadap motif itu kepercayaan publik terhadap motif yang dimaksud oleh Ferdi Sambo itu cukup rendah karena ini terkait dengan persepsi publik terhadap penegakan hukum yang secara lebih luas. Nah, ada hubungan relasi antara jenderal dengan bawahannya, di mana persoalan ini diasumsikan, dipersepsikan bahwa hukum itu tidak tajam ke atas, tapi tajam ke bawah. Itu sesungguhnya kalau kami ingin mencermati hasil surveinya Mas Burhan Muhtadi itu terkait dengan kepercayaan publik terhadap motif yang dimaksud oleh Ferdi Sambo itu cukup rendah. Mereka percaya bahwa motifnya bukan itu sesungguhnya konteksnya itu terkait dengan penegakan hukum yang dipersepsikan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini yang menjadi tantangan tentu dalam kasus persoalan Sambo ini, bahwa penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah, lebih tajam itu ke atas, bahkan ke samping, kanan, kiri. Itu kami bilang. Akhirnya tentunya harapannya dengan penyelesaian kasus Ferdi Sambo ini nantinya juga akan memberikan dampak positif begitu ya terhadap citra institusi kepolisian begitu ya. Tapi kalau kemudian survei yang dilakukan oleh indikator ini tidak hanya soal institusi kepolisian, tapi juga kemudian terkait dengan lembaga-lembaga yang kemudian terkait dengan institusi kepolisian termasuk Kompolnas begitu ya Mas Burhan ya. Kita akan bahas soal ini tapi kita harus jeda dulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog, saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kasus Ferdi Sambo ini tidak hanya kemudian berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap institusi kepolisian, tapi juga institusi-institusi terkait termasuk juga Kompolnas begitu ya. Mengapa demikian Mas Burhan?
Ya, kami menanyakan soal awareness publik mengenai berita yang mengatakan Pak Benny Mamoto dianggap lebih membela Verdi Sambo. Dan ternyata ada 30% dari masyarakat yang mengikuti isu ini yang aware bahwa Pak Benny Mamoto dianggap atau dituduh membela Verdi Sambo. Dan ternyata kalau ketika kita tanya mereka yang tahu, itu hampir 70% percaya bahwa Pak Benny Mamoto dianggap tidak netral. Jadi ini kesempatan buat Kompolnas juga, terutama Pak Benny Mamoto ya, untuk melakukan introspeksi diri. Kita tahu bahwa Pak Benny mengaku bersalah karena tidak melakukan cross check ya, karena kena prank dari Polres Jakarta Selatan. Tetapi impact-nya memang ke Pak Benny Mamotonya, karena kita tahu Pak Mahfud MD yang notabene adalah ketua Kompolnas itu kan sangat keras kan sikapnya, pandangannya dari awal terkait dengan kasus ini. Tetapi Pak Benny Mamoto sebagai ketua harian Kompolnas mungkin karena terlalu menganggap informasi dari pihak Sambo sebagai benaran ya, secara taken for granted, akibatnya publik menganggap dirinya tidak netral dan sebagian besar menuntut Pak Benny Mamoto mengundurkan diri ya. Itu temuan survei. Oke. Jadi ya udah bagus sekarang Pak Benny Mamoto untuk sementara ini tidak mewakili Kompolnas ke publik. Jadi Pak Yusuf aja. Karena memang citranya di mata publik ini survei nasional ya, itu memang buruk dan jangan sampai punya impact terhadap Kompolnas. Oke, jadi kasus Sambo itu sebegitu, masyarakat itu sebegitu sensitifnya begitu ya dalam menanggapi setiap perkembangan dari kasus Sambo ini begitu ya Mas Burhan ya? Itu yang terjadi Eva. Jadi kita punya pertanyaan, 35 pertanyaan khusus berkaitan dengan Sambo dengan berbagai macam isu turunannya. Dan secara umum masyarakat mengikuti. Jadi dari 55% masyarakat yang mengikuti berita ini, itu sebagian besar tahu isu detailnya. Misalnya Sambo, Brigadir J diotopsi pertama dan kemudian ada permintaan otopsi ulang. Kemudian juga Brigadir J dimakamkan secara kedinasan. Kemudian isu kabar reskrim menuntut hukuman maksimal kepada Sambo dengan hukuman mati, itu sebagian besar dari yang mengikuti itu tahu. Oke. Jadi ini memang sudah seperti drama telenovela yang kemudian membuat masyarakat cukup intensif mengikuti perkembangan berita ini, dan saya kira rating TV juga naik itu. Dan itu yang kemudian mengakibatkan masyarakat cukup aware. Dan awareness ini yang kemudian membuat masyarakat lebih kritis. Jadi memang kepolisian termasuk institusi negara yang lain harus hati-hati. Karena kalau misalnya mereka tidak serius menyelesaikan kasus ini, itu dampaknya besar. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang apa itu trust. Trust itu dalam literatur ilmu politik, itu salah satu faktor penting yang menjadikan demokrasi terkonsolidasi. Jadi trust itu gunanya Eva, itu untuk mengefektifkan kebijakan lembaga negara. Jadi kalau misalnya trust institusi negara itu buruk, itu bahaya sekali buat lembaga negara yang bersangkutan. Jadi kalau trust buruk, jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang benar pun nggak dipercaya sama masyarakat. Itu bahayanya. Jadi kita kan perlu efektivitas pemerintahan, dan itu ditunjang oleh trust yang tinggi. Kalau misalnya trustnya rendah, mohon maaf ya, misalnya seperti DPR, itu jangankan kebijakan yang benar, kebijakan yang salah yang dibuat DPR pun nggak dipercaya. Nah itu bahaya buat demokrasi jika trust publik rendah. Oke. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Yusuf nih soal bagaimana kemudian survei yang dilakukan oleh indikator, termasuk juga dampaknya terhadap institusi terkait begitu, termasuk juga Kompolnas. Nah ini mungkin karena memang indikator juga tidak melakukan survei secara spesifik ya terhadap Kompolnas. Nah tapi melihat kemudian tadi kan tanggapannya adalah ada harapan terhadap
Kapolri yang kemudian masih memiliki masih memiliki persentase kepercayaan lebih tinggi begitu ya dibandingkan institusinya. Nah, tapi kemudian ada juga fakta soal Kompolnas ini. Nah, bagaimana kemudian Kompolnas menanggapinya? Ya, apa yang dilakukan survei Mas Burhan Mutahdi itu kami kira terkait dengan persepsi kepercayaan masyarakat terhadap Kompolnas, ya, terkait dengan turbulensi yang dimaksudkan itu soal Pak Benny Mamoto. Saya kira kami juga sudah menyadari itu, dan dalam beberapa waktu lalu ada RDPU dengan Komisi 3 yang Pak Ketua Kompolnas, Pak Menko Polhukam itu sudah diberikan masukan dan diminta penjelasan terkait itu. Ya tentu terkait nanti ini apa yang menjadi usulan Mas Burhan Mutahdi dari hasil survei itu kan ada yang harus dilakukan terkait dengan Pak Benny misalnya, tentu sudah dicatat oleh Prof Mahfud sebagai Ketua Kompolnas. Tapi sebenarnya sikap Kompolnas itu sebenarnya itu sangat jelas. Saya juga menyampaikan pada posisi kasus Ferdi Sambo itu tanggal 12 itu sebenarnya saya sudah menyampaikan di publik melalui rilis media agar motif apapun itu harus didalami dan Polri harus transparan di dalam pengungkapan kasus itu. Nah, kemudian itu kita sampaikan ke Pak Mahfud, sehingga pas posisi Pak Mahfud itu Ketua Kompolnas itu masih di Madinah pada tujuan ibadah haji. Nah, baru tanggal 12 Pak Mahfud memberikan pembalikan terhadap kasus tersebut bahwa ada kejanggalan. Nah, disitulah sesungguhnya hanya memang ini ada persoalan lain ini terkait dengan yang dimaksud oleh Pak Benny itu. Ya tentu kami menganalisisnya ada skenario dalam kelompok yang ingin kasus ini segera diusut tuntas dan semua pihak yang menghalang-halangi atau yang menutupi itu dianggap itu bermasalah, itu yang kami pahami. Nah, yang kedua terkait dengan kinerja Polri sendiri, tentu ini menjadi tanggung jawab Kompolnas sebagai pengawas fungsional yang itu memantau dan menilai kinerja. Maka penegakan kode etik profesi kepada pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi penyidikan ini akan menjadi lebih penting lagi kalau ini kasus Ferdi Sambo sudah di JPU itu sudah lengkap P21. Persoalan yang kedua untuk dituntaskan oleh Polri untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat ini soal penegakan hukumnya, yang itu ini sesungguhnya yang kami persepsikan menjatuhkan kepercayaan itu ada dugaan obstruction of justice, menghalang-halangin penyidikan, dan itu tidak satu orang dua orang tapi dilakukan oleh sebuah kelompok. Nah, ini yang sesungguhnya yang kami akan serius mengawasi ini agar ini dituntaskan baik secara kode etik maupun secara pidananya. Kami sendiri telah menyatakan didahulukan penegakan kode etiknya agar terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran kode etik itu segera diberikan kepastian dan kepercayaan kepada publik terhadap institusi Polri. Itu Eva. Oke. Pak Muradi, Anda sepakat bahwa kemudian point obstruction of justice ini yang kemudian menjadi hal penting yang akhirnya membuat penurunan kredibilitas institusi Polri di mata masyarakat? Ya, saya kira catatan penting dari kasus ini adalah bahwa ini pelakunya mungkin 1-2 orang, tapi kemudian menutup-nutupinya sebagai bagian dari kelompok besar ya. Kalau catatan Kapolri kan ada 97 orang, 35 orang kemungkinan etika, kemudian hampir 7 orang termasuk pidana dan sebagainya. Tapi buat saya sebenarnya ini catatan penting bahwa kasus ini bukan yang pertama. Kalau saya mencatat mungkin katakanlah dari mulai misalnya cicak buaya, kemudian jauh betul tuh, memang agak turun besar ya waktu itu ya. Kemudian juga ada misalnya kasus Pak Sisno Duhaji, ada kasus Susino Landung, yang sama-sama kemudian melibatkan petinggi Polri. Bedanya kan ini kan sebenarnya kalau bahasa saya, ini kasus tidak terlalu sulit gitu, karena kasus yang sifatnya kriminal, yang kemudian sifatnya tidak kemudian mengganggu eksistensi Polri, yang kemudian sifatnya tidak kemudian mengganggu eksistensi Polri. Ini problemnya adalah ketika kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk mengelabui, untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Saya melihat misalnya
keberadaan orang-orang ini yang sebenarnya harus ditertibkan. Nyambung dengan pernyataan dari Mas Burhanuddin bahwa antara Kapolri dengan Polri harus sinergis nih, harus minimal sama gitu antara persentase dari itu bisa kemudian kalau saya melihat misalnya pada kasus cicak buaya itu kita butuh hampir sekitar 5-6 bulan. Polri kemudian bisa kemudian normatif lagi, bisa kemudian 3 besar lagi dan sebagainya seperti itu. Oke, oke. Mas Burhan, Anda melihatnya bagaimana? Ini sudah ada trust yang kemudian rusak begitu ya, karena perjalanan kasus Verdi Sambo yang sebetulnya tadi kata Pak Muradi ini sebetulnya kasus kriminal, tapi bagaimana kemudian penanganannya yang membuat ini merusak citra kepolisian. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Bagaimana kemudian bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi? Apakah kemudian apa yang kemarin sudah dilakukan, penetapan tersangka terhadap Putri Chandrawati, lalu ada sidang komisi etik yang kemudian memberhentikan Verdi Sambo, itu bisa membalikkan tren yang kemudian saat ini menurun? Tapi dibahas sesaat lagi. Kita akan lanjutkan CNN Indonesia setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya lanjutkan dialog. Mas Burhan, menyambung dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal bagaimana kemudian trust ini sudah rusak. Kalau tadi Anda katakan bahwa trust itu sangat penting untuk dijaga. Ini kemudian sudah rusak dengan awal penanganan kasus Verdi Sambo. Nah, bagaimana kemudian membalikkan tren itu supaya tren kepercayaan yang menurun ini akhirnya kemudian kembali naik? Iya. Trust itu seperti iman, Eva. Kadang naik, kadang turun. Jadi sekarang iman publik terhadap polisian sedang turun. Tapi kalau kita tracking, sebenarnya sudah ada semacam ini, udah indikasi membaik, pulih ya. Jadi tadi saya sebut ya, kalau misalnya survei ini dilakukan sebelum penetapan FS sebagai tersangka oleh Kapolri, dugaan saya jatuh di bawah 50%. Tapi kan sekarang sudah mencapai 54% trust terhadap kepolisian, dan beberapa gebrakan terakhir menurut saya on the track ya. Penetapan Putri sebagai tersangka, kemudian sidang etik pada FS dan memecat secara tidak hormat, kemudian RDP pihak kepolisian dengan Komisi 3 yang sangat transparan ya, seharian penuh. Menurut saya sih, saya optimis trust terhadap polisian meningkat kembali dalam beberapa hari ke depan. Jadi menurut saya sih Pak Kapolri punya pengalaman ya untuk membalik krisis menjadi opportunity. Jadi waktu beliau menjadi Kabar Eskrim misalnya, saat itu kepolisian tersandung isu Joko Chandra, ada beberapa elit kepolisian yang menerima suap Joko Chandra, dan kepolisian mengalami terpurukan trust. Tetapi dalam waktu yang dekat, Pak Kabar Eskrim saat itu Pak Sigit sekarang menjadi Kapolri, itu yang justru membawa Pak Joko Chandra dari pelariannya Malaysia ke Indonesia. Jadi dan kembali trust publik kepada kepolisian meningkat. Jadi menurut saya Pak Kapolri harusnya punya pengalaman panjang untuk membalik opportunity ya, dari krisis menjadi opportunity, dan kita tunggu keseriusan Kapolri agar tidak sekedar penyelesaian kasus ini hangat-hangat tai ayam, tapi konsisten, termasuk misalnya menghabisi judi online yang dianggap turut gitu ya mewarnai ya isu Sambo ini, termasuk juga isu narkoba dan seterusnya, sehingga trust publik menjadi semakin pulih dan polisi kembali dipercaya sebagai institusi penegakan hukum paling tepat. Oke, sesimpel itukah Mas Burhan? Karena sebetulnya kita tahu dari hasil survei Anda juga terlihat sebetulnya ya, penurunan kepercayaan publik ini kan sebetulnya sudah menjadi tren sebelum adanya kasus Verdi Sambo begitu. Jadi apakah kemudian dengan apakah kemudian dengan penanganan yang betul atau penanganan yang baik terhadap kasus Verdi Sambo ini akan bisa dengan mudah kemudian membuat tren itu jadinya meningkat? Untuk mencapai 80% trust publik kepada polisi seperti yang kami temukan Oktober 2021 memang tidak mudah. Saat itu banyak sekali faktor yang membuat masyarakat
trust ya terhadap kepolisian. Tetapi kan setelah Oktober 2021 trennya turun, tetapi tidak seturun sekarang kan begitu. Oke. Jadi penurunan eksponensial terjadi pada masa Sambo. Jadi paling tidak mengembalikan trust publik di kisaran 70% supaya polisi bisa lebih leluasa untuk menjalankan kebijakannya. Itu yang paling penting karena 70% itu udah bagus. Ya kalau Pak Murodi ngajar di Unpad itu nilainya udah B lah ya. Ya itu udah bagus. Kalau sekarang kan 54%, jadi harus kerja keras untuk menaikkan trust kembali. Dan salah satunya adalah menunjukkan komitmen serius untuk menuntaskan kasus ini. Yang berikutnya, ini agak tricky, Eva. Tricky-nya begini, sejauh ini minimal dari pemahaman saya, pihak kepolisian kan belum menemukan motif lain dibalik meninggalnya Brigadir C. Jadi dari saksi-saksi yang ada di rumah dinas Irjen FS, itu seolah-olah motif terbunuhnya Brigadir C itu karena Brigadir C melakukan pengancaman dan pelecehan seksual. Nah, motif ini tidak dipercaya oleh publik. Nah, bagaimana mengkomunikasikan? Nah, menurut saya caranya adalah, mohon maaf nih ya, misalnya Pak Kabariskrip, Pak Agus, itu lebih baik nggak usah bicara ke publik dengan mengatakan motif tidak disampaikan sekarang untuk menjaga perasaan keluarga. Mungkin secara penegakan hukum pernyataan tersebut benar, tetapi secara opini publik itu politically incorrect. Karena masyarakat kan tadi meminta agar motif segera dibuka. Sementara motif yang tersedia sekarang ini, motif yang tidak dipercaya sama masyarakat. Jadi memang udah tepat, bawa aja ke persidangan. Sambil berharap fakta-fakta persidangan nanti itu lebih membuka tabir yang selama ini menyelimuti kasus ini. Tapi intinya kira-kira kalau ada isu yang tidak populer terkait dengan FS ini, itu lebih baik pihak kepolisian tidak usah bicara ke publik. Daripada trust publik terhadap kepolisian yang dipertaruhkan. Oke, Pak Muradi, Anda melihatnya bagaimana? Seberapa penting sebetulnya motif ini nantinya diungkap ke publik yang kemudian terkait dengan kepercayaan terhadap institusi kepolisian? Saya justru sebaliknya ya, saya melihat malah memang ketika penersangkaan Bu PC lah ya, Bu PC ketika itu kan satu tindakan yang saya kira agak kalau buat saya agak di luar ekspektasi banyak orang sebenarnya, karena memang orang melihatnya memang waktu itu ya Bu Putri itu kan sebagai korban juga. Ternyata tim sus dan Kapolri mememberkan itu pun saya kira ya lompatan agak lumayan baik sebenarnya ketika bicara soal Kanjeng Sambo. Nah, kalau soal motif tadi, saya sih merasa memang kalau normatif, memang pada akhirnya motif itu akan diungkap ketika persidangan. Betul, Mas Burhan, bahwa nggak boleh Kapolri bilang, wah ini motif nggak boleh terbuka. Saya kira itu menjadi salah satu backfire juga. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau tahapan ini lebih cepat ya, katakanlah saya berharap misalnya, simpel saja, cepat pelimpahan ke kejaksaan di P21. Nah, tahapan-tahapan percepatan ini saya kira akan memberikan ruang buat pimpinan Polri, tim sus maupun Kapolri ya, itu bisa kemudian melakukan konsolidasi. Setelah konsolidasi, yang ketiga adalah melakukan upaya kemudian normatif lagi saya kira nih. Langkah-langkah yang sifatnya kemudian memberikan kepercayaan publik dengan satu misalnya mengurangi kerja-kerja yang sifatnya yang membuat publik tidak terlalu nyaman. Misalnya operasi zebra dan sebagainya. Sementara off dulu sampai mungkin pada akhirnya mesti pada level tertentu misalnya di Desember ya. Nah, yang keempat saya kira ini menarik sebenarnya adalah bagaimana kemudian tadi orkestranya lagi kembali ke orkestra supaya Kapolri bisa kemudian faksi itu memang ada, tapi bagaimana kemudian melakukan orkestrasi supaya mereka juga siapapun mereka selama untuk kepentingan Polri, kepentingan presisi, maka itu menjadi salah satu lompatan yang luar biasa. Saya prediksi Mbak Eva mungkin sekitar Oktober November itu akan kemudian apa yang disampaikan Mas Burhan antara 65-70% saya kira akan bisa kemudian dicapai ya, dengan asumsi tahapan tadi bisa dilakukan secara simultan. Begitu, Mbak. Oke, Oktober atau November begitu ya, nanti masyarakat sudah bisa melihat hasil finalnya dari
perjalanan atau kisah atau peristiwa Verdi Sambo ini. Tapi soal kemudian tadi banyak kemudian petinggi-petinggi Polri yang akhirnya tersangkut dalam pusaran kasus Verdi Sambo, karena selain kasus pembunuhannya juga ada kemudian disebutkan kasus perjudian. Nah, seberapa penting kemudian itu diselesaikan menurut Anda, Pak Muradi? Ya, saya merasa bahwa kerajaan FS ini bukan nggak ada. Nanti mungkin Mas Yusuf bisa menjelaskan banyak lebar. Ada, hanya memang ini problemnya adalah pembuktian yang memang harus kita lakukan. Saya kira itu momentum sebenarnya, momentum untuk kemudian membuka ruang itu. Faksi-faksi oke, nggak ada masalah berada, tapi kemudian bagaimana itu kemudian pada bahasa saya, selama kemudian Polri bisa secara perlahan ya membuka ruang itu, membuka bahwa memang ada, kalau ada yang mana. Nah, salah satu yang kemudian muncul adalah sekarang operasi tangkap, operasi untuk menangkap misalnya judi online. Kemudian juga misalnya tambang ilegal dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Dan di situ kan ada dua hal yang memungkinkan mereka terlibat, oknum-oknum atau kekaitan. Yang pertama adalah dia terlibat mendrive itu sendiri, artinya dia terlibat langsung ya. Atau yang kedua adalah dia hanya membacking. Nah, ini juga perlu diluruskan bahwa model seperti ini apakah memungkinkan itu bisa kita dilakukan oleh pimpinan Kapolri untuk pelan-pelan itu dihilangkan. Karena memang judi ini kan bukan sesuatu yang bisa langsung otomatis ya. Ada proses-proses kalau saya kira perlu juga diupayakan untuk kemudian direduksi dan dihilangkan sama sekali. Hanya problem poin penting adalah selesaikan kasus Sambo secepatnya. Beberapa minggu ini misalnya bisa P21, misalnya katakanlah ya P21, maka minggu depan bisa konsolidasi internal dengan memproses perwira-perwira yang saya kira terlibat ya. Saya kira teman-teman di tim sus maupun Kapolri sudah tahu orang-orangnya. Jadi simpel saja. Kalau memang tidak bisa dibuktikan secara pidana, maka salah satu yang paling mungkin adalah melakukan mutasi. Lakukan mutasi untuk orang-orang yang kemudian punya keterlibatan baik langsung maupun langsung. Ini juga menjadi salah satu bagian dari punishment and reward yang memang saya kira menjadi salah satu poin penting mendorong proses polisi jauh lebih baik dan jauh lebih bersih di masa akan datang ya. Pasca Sambo ini. Oke, terakhir ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda melihatnya bagaimana? Apa menurut Kompolnas apa yang kemudian harus dilakukan untuk segera menuntaskan pusaran kasus Sambo ini? Pertama, visi Kompolnas itu kan mewujudkan Polri yang profesional. Jadi pengungkapan kasus ini harus kembali kepada profesionalisme Polri itu sendiri. Nah, yang kedua, tentu ini bicara hukum. Kalau mengikuti Prof. Mahfud sebagai ketua Kompolnas, tentu pendekatannya adalah politik hukum, yang dimana hukum itu satu aspek merupakan produk politik. Nah, ini yang dimaksud oleh Prof. Muradi dan Mas Burhanuddin ini persepsi publik. Nah, persepsi publik harus terjawab, keraguan publik harus bisa terjawab. Nah, terkait dengan motif, tentu harus diberikan jawaban. Nah, tentu kembali kepada hukum. Jawabannya adalah pada pembuktian hukum. Ada material, ada formil. Nah, yang penting ini dituntaskan segera. Nanti ada tahap 2, petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum terkait dengan berkas-berkas perkara itu, agar itu segera nanti dilengkapi sehingga P21. Kalau semuanya sudah P21, termasuk Ibu Putri, yakin itu kepercayaan publik, keraguan-raguan publik akan terjawab. Karena kasus ini menjadi seperti ini terungkap akhirnya itu karena kan ada desakan publik, karena ada politik yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ini. Nah, yang ketiga itu kita kembali kepada apa yang dimaksud oleh antara GIP Kapolri dengan institusi itu. Kapolri sendiri di dalam RDP dengan Komisi 3 kan salah satu yang disampaikan bahwa kami kompak, kami solid. Nah, di tengah dalam situasi krisis bagaimanapun ada instabilitas, maka institusi harus distabilkan. Nah, stabilitasnya itu ya seluruh pimpinan di setiap tingkatan itu satu persepsi, satu langkah solid. Insya Allah tidak ada gap nanti antara Kapolri dan institusinya. Saya kira itu, Eva. Baik, kita akan sungguh sama-sama bagaimana kemudian perjalanan kasus Sambo ini akan nantinya
merubah persepsi publik terhadap institusi kepolisian. Pak Muradi, Pak Yusuf, dan juga Mas Burhan, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Eva, Mas Burhan. Semuanya. Sehat selalu. Yuk, makasih. Assalamualaikum.